Hari ini, Kapolri desak Mabes Polri tangkap Ibtu Rudiana untuk diadili dalam rekayasa kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini kita dapat informasi dari kasus Vina yang belum usai juga dan semakin rumit, yaitu Kapolri desak Ibtu Rudiana harus diperiksa Mabes Polri terkait kasus Vina Cirebon. Ternyata ini alasannya ya, Ibtu Rudiana, penyidik kasus kematian Eki dan Vina yang juga dari almarhum Eki, telah diperintahkan oleh Kapolri untuk segera diperiksa di Mabes Polri. Hal tersebut telah diungkapkan oleh mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Ito Sumardi menindaklanjuti terkait dugaan rekayasa penangkapan para terpidana hingga soal keterangan palsu para saksi. Pemeriksaan Ibtu Rudiana ini di Mabes Polri dilakukan bukan tanpa alasan, yakni untuk menghindari konflik kepentingan penanganan kasus kematian Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Pemeriksaan Ibtu Rudiana ini juga dilakukan karena dirinya adalah anggota Polres yang masih aktif hingga saat ini. Hal ini yang membuat Ibtu Rudiana tidak bisa melakukan hal-hal lain di luar kepentingan Polri karena harus mengikuti aturan Polri ya. Banyak yang menanyakan alasan bahwa Ibtu Rudiana tidak pernah muncul ke publik terkait kasus meninggalnya Vina dan Eki ini. Di samping sebagai Eki, keterbatasannya aktivitas di luar kepentingan Polri juga membuat Ibtu Rudiana belum bisa muncul ke publik, sehingga sebagai anggota masyarakat biasa Ibtu Rudiana harus didampingi diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Saat ini banyak yang berspekulasi bahwa Ibtu Rudiana kabur dari penyidik Polri saat ini masih kenyataannya berbeda dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Ito Sumardi juga menegaskan bahwa untuk menghargai usaha pihak kepolisian Republik Indonesia saat ini dalam menangani kasus Vina dan Eki, Kapolri sudah menyampaikan bahwa penyidikan kasus Vina dan Eki ini akan dilakukan secara jujur dan transparan. Penyidikan kasus Vina dan Eki juga didampingi oleh Kompolnas serta didampingi oleh LPSK. Harapannya untuk segala saksi dan korban serta siapapun yang bersalah dapat menemui titik terang. Keadilan harus bisa ditegakkan dan kebenaran juga terungkap, harus bisa diterima ya. Itulah rangkuman informasi mengenai alasan Kapolri yang perintahkan Ibtu Rudiana agar segera diperiksa oleh Mabes Polri. Dan hanya dalam hitungan hari usai ditantang para tabat, Ibtu Rudiana langsung tampil. Berikutnya tantangan datang dari ex Jenderal Bintang 3 yaitu Susno Duaji yang juga mantan Kabar Eskrim dan Kapolda Jabar. Susno Duaji ingin Ibtu Rudiana bisa langsung bicara di depan publik dan membuktikan bahwa pengakuan Dede adalah bohong seperti yang dikatakannya melalui kuasa hukumnya selama ini. Menurut Susno, jika Ibtu Rudiana hanya menggertak memberikan somasi hingga akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, maka hal itu tak akan membuat kepercayaan publik berbalik kepadanya. Selain itu, Susno juga mendesak Ibtu Rudiana untuk bisa membantah pengakuan Dede dengan bukti-bukti yang kuat. Beranikah Ibtu Rudiana menerima tantangan sesepuh Polri Susno Duaji ini? Tantangan ini berawal saat tayangan rakyat ya. Roni Sapulete, satu pengacara Ibtu Rudiana, menjelaskan jika kliennya masih berstatus sebagai polisi aktif dan wajib mematuhi standar operasional prosedur internal kepolisian, sehingga apa yang dikatakannya kata dia membutuhkan izin pimpinan. Ibtu Rudiana, beliau ini kan masih sebagai polisi aktif, beliau pasti terkait dengan yang namanya SOP. Ketika beliau menyampaikan sesuatu masalah pasti harus ada izin dari pimpinannya. Untuk apa beliau katakan itu lagi kalau beliau sudah memberikan kuasa kepada kami, ucap Roni ya. Gayung bersambut, para tabat langsung menantang Ibtu Rudiana muncul sendiri jika merasa tidak bersalah. Kalau Rudiana merasa tidak bersalah, dia tampil sendiri. Dia kan polisi, saya rasa nggak akan ada Kapolda atau Kapolri melarang Rudiana menampilkan bahwa dia adalah korban anaknya meninggal gara-gara seperti itu. Dan diketahui sebelum-sebelumnya keberadaan Eki misterius bahkan dikabarkan hilang. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya Ibtu Rudiana muncul. Ibtu Rudiana, ayah korban pembunuhan di Cirebon Eki, kini muncul di publik dan buka suara. Ibtu Rudiana menepis isu soal dirinya menghilang dari publik ya. Dirinya mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Saya tidak menghilang, saya aktif bekerja seperti biasa melayani masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Informasi dari Ibtu Rudiana. Dan Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Berita saya menghilang itu tidak benar, tapi saya patuh terhadap aturan Polri.
Dan akhirnya Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengatakan 3 alasan mengapa kliennya tampil ke publik. Pitra menyinggung soal kedudukannya Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi aktif. Pertama, Pitra menegaskan kliennya sama sekali tidak melarikan diri ataupun bersembunyi dari kasus ini, sehingga kata Pitra Ibtu Rudiana tak muncul ke publik karena mematuhi standar SOP ya. Ibtu Rudiana anggota polisi aktif yang tunduk dan patuh pada Perpol nomor 7 tahun 2022. Artinya kalau seumpamanya peraturan dan perintah hukuman itu belum boleh berkewajiban menyampaikan suatu hal, tentu beliau akan laksanakan ya. Akan tetapi kalau karena kehubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan beliau harus mematuhi SOP yang ada internal kepolisian, dirinya juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana tak menghilang bahkan melarikan diri. Saya jawab itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada lari dari tanggung jawab, kata Pitra ini. Selain kasus kematian Vina dan Eki telah ditangani oleh tim penyidik Polda Jawa Barat, sehingga Ibtu Rudiana tak memiliki kapasitas untuk menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki. Hal ini menurutnya juga agar tak menimbulkan spekulasi liar yang dapat merusak citra dan nama baik serta institusi kepolisian. Ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, terus menyebut pengakuan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede Riswanto, adalah sebuah fitnah. Diketahui dalam pengakuan terbarunya, Dede mengaku telah memberi kesaksian palsu saat awal pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dede menyebut jika ia memberikan kesaksian palsu dan diminta oleh Ibtu Rudiana untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diperintahkan ayah dari Eki. Menanggapi hal tersebut, ex-Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji pun menantang Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik. Susno ingin Ibtu Rudiana bisa langsung bicara di depan publik dan membuktikan bahwa pengakuan Dede adalah bohong seperti yang dikatakan melalui kuasa hukumnya selama ini. Susno juga mendesak Ibtu Rudiana untuk bisa membantah pengakuan Dede dengan bukti-bukti yang kuat. Dibantah dulu bahwa apa yang disampaikan Dede ini bohong, tidak direkayasa dan harus dibantah. Cara membantahnya tunjukkan bukti-bukti bahwa omongan Dede itu bohong. Selama tidak dibantah dan bukti-bukti orang tetap yakin terhadap keterangan Dede, gampang sebenarnya dia perlu tampil. Informasi dari Susno Duaji. Dan lebih lanjut, Susno menegaskan selama ini Ibtu Rudiana hanya memberikan bantahan lewat omongan saja, itu pun diwakili oleh kuasa hukumnya. Jika memang Ibtu Rudiana bisa menemukan bukti yang tak bisa disangkal, maka publik tidak bisa, makanya publik mempercayai Ibtu Rudiana. Meski demikian, Susno mengaku tak yakin dengan bukti apa yang nantinya bisa ditunjukkan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, meminta Ibtu Rudiana untuk hadir dalam sidang peninjauan kembali PK mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal. Bukan tanpa alasan, Ibtu Rudiana didesak hadir karena dinilai bisa membuat kasus Vina Cirebon ini menjadi transparan. Pasalnya, Ibtu Rudiana memiliki peran dalam menangkap 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini sudah mendapat vonis hukuman oleh majelis hakim, termasuk menangkap Saka Tatal yang kini telah bebas resmi dari vonis hukuman kasus pembunuhan Vina dan Eki yang selama ini menjeratnya. Tony RM menuturkan sebagai polisi sudah semestinya Ibtu Rudiana mengetahui bahwa menangkap seseorang yang terkait tindak pidana harus didasari alat bukti yang kuat. Bukan hanya bermodalkan keterangan aib yang saat kejadian posisinya berada di jarak 50 meter. Jika hanya bermodalkan keterangan aib yang saat kejadian berjarak 50 meter itu kondisinya, maka Pak Rudiana bisa dikatakan telah melanggar prosedur. Kuasa hukum Peggy Setiawan itu lantas mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga bisa memutuskan bahwa 8 terpidana itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Untuk itu, Tony pun berharap dalam sidang PK Saka Tatal ini Ibtu Rudiana bisa diperiksa sebagai pelapor sekaligus orang tua Eki. Tony menambahkan kehadiran Ibtu Rudiana juga bisa membantu memastikan apa yang menjadi keyakinannya dalam penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon. Tony menambahkan kehadiran Ibtu Rudiana juga bisa membantu memastikan apa yang menjadi keyakinan dalam penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon. Pak Rudiana juga pertama kali mengamankan 8 orang tersebut harus ditanya apa yang membuatnya meyakini bahwa mereka pelakunya. Dari saran pengacara Tony RM ini juga pastinya supaya kasus Vina segera terselesaikan. Dan simak terus di channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih, jangan lupa tanggapan di komen. Bye.